Selamat pagi. Sekarang kami mau bersepeda, ya muter-muter kota Medan aja lah. Nggak ada target, sesanggupnya aja. Yang penting olahraga, keluar keringat. Kan udara pagi kan segar kan. Target kita 20 kilo. Dikit banget. Sedikit ya. Ya gitulah, pokoknya ikutin kita ya olahraga. Saya mau install Strava, jadi biar tahu udah berapa kilometer. Jaga di tiap-tiap lampu merah. Sekarang kan lagi tren bersepeda. Kan banyak pesepeda tuh yang merah jalan gitu. Ya kan? Malah kalau karena mereka merasa kami kan pakai sepeda, nggak ada mesinnya. Jadi nggak perlu kali berhenti saat lampu merah. Sering nggak Bapak dapat di pesepeda yang seperti itu? Sering. Terus gimana Pak perasaannya? Ya gimana ya, nggak dihargain petugas ya udah. Ya. Berarti kan kesel juga ya Pak ya? Sadar diri sendiri aja itu. Kan udah dididik di sekolah kan udah ada peraturan lampu merah berhenti, ya. Lampu hijau jalan, lampu kuning apa persiapan berhenti. Padahal itu kan untuk keselamatan mereka juga ya. Oke. Jadi sekarang saya ini nggak sengaja ketemu sama pesepeda, salah satu pesepeda yang izin ya Bu ya, yang nggak lengkap, nggak pakai helm, nggak pakai sarung tangan. Kita mau tanya kira-kira alasannya apa? Kadang-kadang kan ada orang nggak pakai helm takut rambutnya rusak gitu kan, atau yang pakai jilbab takut jilbabnya nggak gaya gitu. Ada yang takut dikira atlet kali Wak gitu. Jadi sekarang mau tanya Ibu, Bu izin, Ibu namanya siapa? Dina dulu. Hari Dina di mana Bu? Oh saya dosen di UNED. Oh siap. Malu juga ya nggak pakai helm ya. Bu, Ibu kan orang pada pakai helm kayak saya nih. Ini kan kita nih bedanya seperti naik sepeda, ini kita naik sepeda tapi nggak ada motornya. Ibu kenapa pakai helm? Emang topi Ibu keren sih. Satu emang saya belum beli ya, karena menurut saya kalau pakai helm gini kok gaya banget gitu. Kayak atlet kali gitu. Banget gitu kayak. Jadi saya ini bukan ngajarin sih, mohon izin Bu. Cuman kalau kita sebenarnya ini bukan hanya aksesoris, tapi mana tahu. Sedangkan kita hati-hati aja, orang nggak hati-hati ya. Mana tahu. Malah untung tak dapat diraih, malah tak dapat malah. Mana tahu nggak sengaja. Karena saya pernah jatuh karena udah saya sendiri kepleset. Kepala saya saya terbentur batu. Helm itulah yang melindungi. Ini helm ini baru, karena helm saya agak rusak dikit. Jadi tapi ya itu alasan saya kayaknya kece banget gitu loh pakai gitu, pakai atlet kali gitu ya. Saya udah tua, udahlah gitu aja sih. Kalau saya pun sebenarnya udah tua juga Bu, kalau dibanding orang-orang ini pasti saya lebih tua lah. Cuman karena saya pakai alat kelengkapan ini jadi kesannya saya jadi muda. Jadi gitu kayak sebaya kami sama orang ini. Ya deh, nanti saya coba-coba di kaca, ya. Cocok nggak? Ya sekarang sesuai dengan janji kita mau foto Ibu ini dengan latar belakang langsung. Oh, iya.
cukup baik. Cukup baik. Oke, kita udah selesai tadi. Tadi targetnya kan 20 kan? Rupanya kita nih di sini 21,6. Dapetnya kan lebih target, lebih dikit aja, lebih sedikit aja. Jadi teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah olahraga, udah keluar keringat lumayan dan kembali ke titik kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tunggu. Oke. Jadi tadi sebenarnya saya tuh mau nanya atau wawancara sama pesepeda lain yang nggak lengkap alat keselamatan dalam bersepeda, tapi ternyata kayaknya orang udah mulai sadar ya. Di depan mereka tadi udah mulai banyak orang yang pakai helm, tapi sepatunya belum khusus sepatu sepeda. Hal itu mungkin bisa kita maklumi karena harga sepatu sepeda ini kan agak susah klipnya tuh. iya, bukan harganya juga. Iya, sama orang yang belum terbiasa klipnya iya. takut nggak bisa Klipnya, copot. sama harganya juga lumayan lah. Memang harganya variatif. Jadi gini, saya mau cerita sedikit bahwa kelengkapan atribut bersepeda ini bukan hanya sebatas gaya-gaya. Jadi atribut sepeda ini sebenarnya bukan hanya sekedar gaya-gaya, tapi lebih kepada kayak alat keselamatan diri lah. Sama kayak kita naik sepeda motor kan harus pakai helm. Terus kalau hujan harus pakai jas hujan. Itu sebenarnya bukan gaya-gaya, itu kan lebih keselamatan diri. Oke, kita mulai dari atas ya. Helm. Ini helm, kalau nggak salah bahannya karbon ya. Helm ini rata-rata biasanya bahannya karbon dan harganya juga lumayan. Tapi ada juga harga yang murah. Sama kayak helm sepeda motor lah, ada yang mahal, ada yang murah. Tapi yang penting mau terserah merek apa, bahan apa, yang penting pakai helm. Lalu berikutnya kita ke jersey. Jersey itu kayak baju sepeda. Jersey sendiri ini ada beberapa jenis ya. Kayak yang saya pakai ini karena saya pakai sepeda MTB, maka jersey yang salah. Jadi karena saya pakai sepeda RB, road bike, jadi saya pakai jersey-nya untuk road bike. Kalau jersey-nya MTB itu biasanya lebih loose dia. Nah, jadi kalau pas kita pakai itu bajunya kibar-kibar gitu. Nah ini nggak semua orang, terutama cewek, pede pakai ini karena kan dia press body. Karena badannya kan nggak semua perempuan badannya sebaik badannya Kak Rini kan. Kayak badan saya ini kan, badan Kak Rini kan badan saya diiris dua gitu. Tapi memang ini bajunya sama kayak kita berenang. Berenang ya pakai baju renang. Justru kalau kita berenang pakai training sparks yang gerak jalan itu kan lucu. Cuman kadang orang karena gini, apa ya, dia merasa dia nggak cocok, dia nggak pede, lantas dia nganggap kalau orang pakai baju gini tuh bajunya kayak gitu ya. Ini memang bajunya, jersey, celana ini. Nah ini kayak celananya, celana jersey juga ya? Ya, sepasang itu jersey lah. Sepasang itu jersey, nah celananya nih. Celana sepeda itu, bedanya celana sepeda sama celana biasa itu dia ada paddingnya, ada busanya gitu. Ya kalau kan nggak semua orang beli sepeda terus beli padding tambahan kan? Kayak kali ini kan dia nggak pakai padding tambahan, ini udah bawaan. Maka ditopang dengan busa bantalan paddingnya celana gitu supaya nggak sakit. Sebaiknya walaupun celana kita udah pakai padding, pakai juga yang ini biar lebih nyaman aja. Jadi kita 40 kilo ya, so what gitu, tinggal stamina sama power aja. Lalu lampu ini juga beraneka ragam ya jenisnya ya, khusus RB ada, MTB ada, atau sepeda keranjang juga ada. Nah, biasakan kalau misalnya kita tuh naik sepeda agak gelap gitu ya, entah malam atau subuh, lampu itu jangan gini, nanti dikira kita sepeda motor. Biasakan klip-klip. Nah, jadi kayak kayak kasih tahu bahwa ada kita gitu. Terus sepeda bagian depannya ini dia bisa disetting gitu. Nah, bisa gini. Nanti dikira orang pakai senter, jadi diginikan lah. Nah, itu. Jadi provokatif dia, itu provokatif. Lalu kita ke manset. Manset ini ya banyak lah ya fungsinya ya. Sama yang pakai jilbab, misalnya dia pengen pakai kaos saja lebih nyaman, ini bisa nutupin aurat. Kalau kami lebih kepada melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Saya sebenarnya udah pakai sunblock yang SPF-nya 50. Karena itu pakai sunblock. Oh. Saya ini kan kulitnya tuh gampang belang ya. Jadi even saya udah pakai sunblock yang SPF-nya 50 sekalipun, tetap aja saya harus pakai sunblock kalau udah agak terang. Saya pakai ini manset. Terus glove. Nah, nih sarung tangan ini khusus sepeda tuh dia ada paddingnya lagi di sini. Nih
Karena kita kan nggak bisa lepas tangan, kan nggak semuanya kayak saya kan bisa lepas tangan. Sombong. Jadi ini supaya apa ya, nggak sama kayak sepeda tadi, nggak kayak kursi dudukan tadi. Ini paddingnya untuk tangan, lebih nyaman aja. Terus balik lagi ke soal jersey tadi ya, lupa saya nambahkan. Kalau kita pakai baju yang nggak khusus sepeda, keringat kita tuh bercucuran gitu, kelihatan gitu. Kemarin saya hari Sabtu sepedaan naik MTB dan saya kayak gayanya tuh kayak swal bike, saya pakai celana biasa, kemeja biasa, basah, kelihatan gitu. Kalau ini mana ya keringatnya? Mana? Kemana? Ya keserap sama baju gitu. Dan bajunya juga nggak berat jadinya. Jadi emang udah sesuai dengan fungsinya lah gitu. Kecuali kita overstatement ya, takut orang nggak tahu kita udah berpuluh-puluh kilometer. Mainkan lah baju kaos biasa, biar basah kan, gitu. Supaya orang tahu aku sepeda jauh-jauh loh. Oke, next ke kaos kaki. Tidak ada aturan khusus bahwa kaos kaki itu harus setengah tiap bendera gini. Ini kan kayak mau ngapain tuh? Sepeda tuh mau main bola. Tapi apa ya? Saya ngerasa kayak lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman aja dengan kaos kaki setinggi ini. Kan beda-beda orang ya. Tapi tidak ada ketentuan khusus aturan bersepeda kaos kaki harus setinggi ini. Saya senang aja pakai kaos kaki setinggi ini karena mengingatkan saya waktu saya SMA, dulu waktu film Ada Apa Dengan Cinta kan kaos kaki segini. Terus sepatu sepeda. Ini sepatu sepeda tuh sebenarnya tuh apa namanya Kak? Klip. Nah ini ya, ini. Iya, klipnya. Dia kalau misalnya sepatu sepeda itu ininya tuh bisa menyesuaikan dengan pedalnya. Nah, jadi kaki kita tuh stay gitu, nggak bergeser-geser gitu. Sebenarnya ada lagi alatnya yang disambung ke pedal sepeda, cuman saya belum beli. Bukan karena mahal ya? Harusnya sesuai dengan sepatunya. Cuman saya ya ini nggak sempurna biar mengingatkan saya bahwa saya manusia lah gitu. Tempatnya orang memang nggak sempurna. Tidak sempurna. Nah, terus apa lagi ya? Oh, kacamata. Nah, kacamata. Akui saja banyak orang bersepeda nggak pakai kacamata dan nggak pakai helm. Kan banyak juga orang yang ingin pengakuan bahwa takut orang nggak tahu itu dia gitu. Nah, makanya dia nggak pakai kacamata. Oh, itu kan si ini gitu. Nggak usah, lama-lama kan orang juga tahu. Penting kok ada sepeda kok posting. Kan orang jadi tahu juga itu kau gitu. Ada gitu, memang nggak banyak tapi ada. Percaya deh. Jadi ini adalah kacamata khusus sepeda. Kenapa? Pada saat kita berhenti, ini berkabut. Tapi kalau dia udah kena angin, ini ya teknologinya kacamata sepeda, dia langsung kayak bersih gitu. Dan ini dia biasa modelnya agak-agak pelangi. Namanya istilahnya apa sih, aviator ya gitu. Aviator. Terus ini juga nggak kalah pentingnya. Saya punya ini Bluetooth, headset Bluetooth ini, believe it or not, kalau saya nggak salah harganya nggak sampai 50.000. Karena apa? Ya dia stay aja gitu, ada talinya gitu. Jadi kalau misalnya jatuh gini ketahan di sini. Ini perlu supaya kalau kita misalnya ada telepon penting, kita nggak usah berhenti halo nggak usah gitu kan, nggak aman juga. Oke, kita nggak nabrak depan tapi nanti belakang nabrak kita kan, atau kendaraan lain kan. Jadi tinggal tekan aja, klik, bisa jawab. Dan lebih pentingnya lagi, biasanya saya flight mode ya, kalau naik sepeda itu biasakan flight mode lah. Artinya gini loh, berilah waktu, kau misalnya sepeda sejam atau 2 jam, kasih waktu sama diri sendiri untuk me time gitu. Kau olahraga kan untuk dirimu, matikan deh telepon, flight mode aja handphonenya, supaya kau fokus berolahraga. Jadi apa gunanya untuk dengar lagu? Saya enjoy, kadang-kadang saya sambil dance gitu ya, dance kecil lah ketika saya bersepeda. Kenapa? Karena saya install lagu-lagu yang bikin saya semangat bersepeda di sini. Jadi begitulah kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersepeda. Kan sekarang semua orang kan lagi rame-ramenya bersepeda gitu. Jangan gara-gara hobi, gara-gara tren, lantas kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya dibuat untuk keselamatan kita. Satu lagi, tadi teman-teman kan ngikutin saya dan teman-teman saya tuh bersepeda. Perhatikan, tidak ada satu traffic light lampu merah pun yang kami langgar. Jadi ketika lampu merah ya berhenti gitu. Kadang tuh ada ya, pas lampu merah, nih ala kita kan sepeda, ngapain? Udahlah, santai lah, nggak apa-apa, sepi kok, masih subuh kok gitu. Dia jalan, dia lewati lampu merah, kami kan berhenti. Ternyata pas lampu hijau, masih duluan juga kami lebih di depan dia gitu. Jadi kadang-kadang gini, kayak mindset masyarakat sebagian besar ya, oknum, tapi sebagian besar mindset gini, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ada rasa kebanggaan tersendiri bahwa kami melanggar peraturan gitu.
Yang mau saya bilang adalah ini udah tahun 2020, kita udah kena cobaan corona. Sudahlah jadi orang petentengan, sudahlah itu gitu. Belum ada saya lihat orang petentengan itu bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil. Belum ada. Jadi mari kita menjadi diri orang yang berlomba-lomba menjadi orang yang lebih disiplin, lebih tertib. Gak rugi. Dan ini udah 2020, zaman juga makin maju. Orang-orang yang malah makin gak tertib tuh makin lama makin tergeser. Yang seperti saya bilang tadi lah, belum ada orang gak tertib tuh jadi kaya, jadi keren gitu, nggak ada. Jadi kalau lampu merah berhentilah, lampu hijau ya jalan. Terus kalau kita bersepeda tuh jangan bergerombol. Kan aku bayar pajak kok, bukan cuma kau yang bayar pajak, semua orang juga bayar pajak gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih dari 1, 2, oke, maksimal 2 ya. Tapi kalau udah 3, kayak saya tadi, praktis dalam semua rekaman video yang teman-teman lihat, nggak ada tuh kami bertiga gini gitu, pasti menjajar ke belakang. Bahkan tidak ada yang berdua. Kalaupun ada misalnya hal yang penting mau kami bilang, itu pun nggak pas-pas berdua berpapas beriringan gini. Jadi upayakan jangan macam kita yang punya negara ini, jangan macam bapak kita yang punya jalan. Upayakan jangan bergerombol. Terus kalau misalnya kita mau sekedar sepeda santai aja, kalau kita tadi kan lebih kepada speed ya. Kalau cuma sepeda santai aja, jangan ke kanan ke kiri apa. 1 semak, 2 bahaya, 3 bukan cuma kau yang naik sepeda. Ya, di kiri aja gitu. Jadi jangan gara-gara tren bersepeda nanti malah jadi mencelakai orang lain dan diri kita sendiri. Ingat, ketika kita pagi-pagi subuh, pagi-pagi buta keluar dari rumah. Bagi yang sudah berkeluarga, kita meninggalkan keluarga. Mereka menunggu kita di rumah. Anak-anak nunggu kita di rumah. Ya, jangan nanti pulang tinggal nama. Bagi yang belum keluarga, ibu pokoknya nunggu di rumah. Oke, dan jangan lupa awali dan akhiri semua kegiatan kita. Mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan terlepas dari itu semua, jangan lupa olahraga. Jangan malas untuk berolahraga. Apapun, nggak harus sepeda. Apapun, jalan, lari, apapun, yang penting bergeraklah every single day. Kenapa? Karena menuju new normal ini justru makin corona gitu. Jadi imun kita itu harus dilatih, harus dibentuk. Dan salah satu membentuknya adalah dengan selain pikiran, olahraga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye.